Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Prayuda dengan NPM 20150110004 akan menjelaskan tentang integral lipat 2 dari mata kuliah kalkulus C, kalkulus kelas C dengan dosen pengajar Bapak Riki Chandra Wijaya SPD MT sebagai tugas pengganti ujian tengah semester saya atau UTS. Baik, akan saya mulai. Yang itu adalah integral lipat 2. Nah, untuk integral lipat 2 di sini adalah suatu bentuk integral ya yang kita gunakan untuk mencari luasan daerah atau dalam bentuk geometri nanti untuk mencari volume dari suatu daerah. Nah, di sini kita sudah lihat adalah bentuk persegi panjang. Bentuk persegi panjang yang memiliki yang searah sumbu X dan searah sumbu Y. Yang searah sumbu X, dia diwakilkan dengan panjang OR dan OS. Sehingga untuk panjang persegi panjang ini adalah OS dikurang OR, yaitu RS. Dan untuk yang searah dengan sumbu Y, dia di sini memiliki panjang OM dikurang dengan OK atau MK. Nah, semisal kita ambil luasan daerah yang sangat kecil sekali, di sini misalkan warna merah ini, yang searah sumbu X memiliki panjang sigma kecil X dan searah sumbu Y memiliki panjang sigma kecil Y. Sehingga luas daerah yang diarsir yang berwarna merah ini adalah luas area ya, area dari sigma kecil, area dari luas daerah yang diarsir ini, atau kita simbolkan dengan sigma kecil A, area, adalah sigma kecil Y dikali sigma kecil X. Tentu saja karena seperti panjang biasa, yaitu panjang kali lebar ya, Y dikalikan X. Kemudian apabila sigma kecil Y itu sangat kecil sekali, di sini dia semakin kecil bentuknya, dan sigma kecil X juga bentuknya sangat kecil, menyusut kecil sekali mendekati 0 keduanya, maka luas bidang tersebut dapat kita hitung menjadi integral yang ditulis sebagai berikut, yakni area, yaitu sama dengan integral double integral dy dx. Nah, untuk integral dy, integral yang pertama itu integral dalam kurung, integral terhadap variabel y itu mengandung batas-batas y. Batas-batas y-nya di sini adalah dari K hingga dari M, yaitu dari sepanjang K sampai M, dan untuk integral terhadap variabel X mengandung batas-batas sumbu X, yaitu dari R hingga S. Hingga dapat ditulis area sama dengan integral R hingga S, integral K hingga M, dy dx. Lanjut. Kemudian untuk menghitungnya dimulai dari bagian dalam, kemudian kita hitung ke bagian luar. Sehingga area sama dengan integral yang mengandung variabel X, yaitu R, dan batas yang mengandung variabel X juga yaitu S. Integral Y yang sama dengan K, Y sama dengan M, dy dx. Nah, kita hitung yang bagian yang di dalam persegi kuning ini. Kita hitung bagian dalam persegi kuning ini, maka kita hitung duluan yang ini, sehingga integral dari dy dengan batas K hingga M, ini di sini harusnya ada angka 1, kita tulis 1, di sini 1. Jadi integral dari 1 adalah y, kemudian dimasukkan batasnya yaitu y sama dengan m dan y sama dengan k, sehingga dimasukkan jadi m dikurang k. Ini hasilnya mk. Kemudian kita masih harus mengerjakan yang integral yang luar lagi terhadap variabel x dengan batas x sama dengan r dan x sama dengan s. Sehingga seperti yang kita tahu, untuk menghitung suatu integral yang tidak memiliki variabel x, tapi dia integralkan terhadap x, maka ini kita anggap sebagai suatu bentuk konstanta. Sehingga m kurang k adalah suatu bentuk konstanta. Kemudian kita integralkan terhadap x menjadi m kurang kx dengan batas x sama dengan s dan x sama dengan r. Sehingga begitu dimasukkan, disubstitusikan nilai s dan nilai r menjadi m kurang ks dikurang m kurang kr. Sehingga area sama, atau bisa ditulis sebagai area sama dengan m kurang k dikali s kurang r. Lanjut.
Sehingga kita dapatkan kesimpulan di sini untuk pernyataan area atau A di sini ya, itu adalah sama dengan integral dari Y1 hingga Y2 integral dari X1 hingga X2 fungsi dua peubah X, Y, dx dan dy. Nah, maksud dua peubah adalah fungsi yang mengandung X dan Y. Kenapa fungsi itu disebut dua peubah? Karena fungsi tersebut dia dapat kalau kita biasanya hanya tahu dari dulu itu adalah fungsi fx. Kita tidak tahu ada fungsi fx, y. Nah, fungsi fx, y maksudnya kalau untuk fx berarti nilai yang berubah x, hasil tersebut akan dipengaruhi oleh variabel x yang berubah. Sementara di sini kita sebut dengan dua peubah karena fungsi fx, y itu dipengaruhi yang berubah. Jika x berubah, maka nilai y juga hasilnya nanti akan berubah. Dan fungsi jika variabel y berubah, maka hasilnya juga akan berubah. Sehingga hasil dari fungsi ini ditentukan oleh variabel x dan variabel y. Sehingga disebut sebagai integral lipat 2 atau double integral. Langkah penyelesaiannya, step pertama, fungsi fx, y, fungsi dua peubah, diintegrasikan terhadap x dengan menganggap y konstan. Kita mengetahui bahwa suatu fungsi yang ada y-nya, jika diintegralkan terhadap x, maka kita anggap sebagai bentuk konstan. Contohnya misalkan di sini, misalkan ada fungsi 2y. Fungsi 2y ini kalau kita integrasikan terhadap x, maka ini adalah sebuah bentuk konstan, sebuah angka, sehingga kita jadikan sebagai 2yx gitu. Dengan x ini adalah hasil integralnya dan 2y ini adalah fungsinya gitu ya. Dan 2y ini adalah kita jadikan sebagai konstan gitu. Dengan batas x sama dengan x1 dan x sama dengan x2. Yang kedua, hasilnya kemudian diintegrasikan terhadap y dengan batas y sama dengan y1 dan y sama dengan y2. Ini tidak mutlak, namun dapat dijadikan acuan. Tidak mutlak, kenapa? Karena kita bisa saja melakukan integrasinya duluan terhadap x dengan menganggap fungsi yang x ya. Kita melakukan integrasinya terhadap fungsi y dengan menganggap x-nya konstan dengan batas y sama dengan y1 dan y sama dengan y2, kemudian hasilnya kita integrasikan terhadap x dengan batas x sama dengan x1 dan x sama dengan x2. Jadi boleh ditukar, boleh dx dy duluan atau dy dx duluan, sesuai. Tapi harus diingat adalah bahwa batasnya ini. Kalau untuk dx-nya di dalam, yang dx duluan yang dikerjakan, maka fungsinya batasnya harus dari x. Batasnya adalah batas x. Kalau misalkan terakhir, kalau kita integralkan terhadap variabel y, maka kita batasnya batas y. Kalaupun dibalik, tinggal kita balik dy-nya di dalam, dx-nya di luar, tapi dengan catatan dy-nya yang di dalam batasnya harus terhadap y. Batasnya y1, y2, dan dx yang di luar batasnya adalah x1 dan x2. Lanjut. Dan di sini kita masuk ke contoh soal. Contoh soal adalah hitunglah nilai I, area I, dengan integral dari 1 hingga 2, integral 2 hingga 4, fungsinya adalah x plus 2y dx dy. Kita kerjakan dulu yang di dalam persegi berwarna merah yang di titik-titik ini. Nah, kita kerjakan sehingga integral dari x plus 2y terhadap fungsi dx, terhadap variabel x maksudnya, terhadap variabel x, maka x ini kan variabel 1, kita integralkan dulu yang di dalam. Jadi ini pangkatnya 1 tambah 1 2, kemudian 1 per 1 tambah 1 2, jadi setengah x kuadrat, kemudian dengan 2y, tapi kita integralkan terhadap x, sehingga ini kita anggap sebagai konstan, jadi 2y tambah x diintegralkan kan, karena ini adalah konstan, sehingga jadi 2yx atau 2xy, bisa kita tukar dengan batas 4 hingga 2. Jangan lupa dimasukkan, ini masih ada di sini, dan ini juga masih ada integral yang 2 kali kerja, 2 kali pengerjaan, sehingga setengah x kuadrat plus 2xy dimasukkan batasnya 4 dan 2, maksudnya dari 2 hingga 4 dimasukkan, hingga setengah kali 4 kuadrat 16 bagi 2 8, kemudian dimasukkan 2 kali 4 kali y 8y, kemudian 2 kali pangkat kuadrat 2 kuadrat adalah 4 bagi 2 hasilnya 2, kemudian 2 kali 2 kali y hasilnya 4y, sehingga didapat 8 tambah 8y dikurang 2 tambah 4y dy, sehingga hasilnya 6 plus 4y dy. Nah, sudah seperti ini kita kerjakan menggunakan integral yang seperti biasa. Sehingga 6 diintegralkan terhadap variabel y menjadi 6y, dan 4y diintegralkan terhadap variabel y menjadi
2y kuadrat. Y pangkat 1 tambah 1 jadi 4y kuadrat. Kemudian per 1 tambah 1, 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Hingga nanti hasilnya seperti ini kurang lebih. 4 bagi 2, 2. Hasilnya 2, 2y kuadrat. Dimasukkan batasnya 1 sampai 2. Sehingga dimasukkan 6y. Dimasukkan batasnya 2 jadi 12. Kemudian 2 pangkat 2, 4. Dikalikan 2 dengan 8. Dikalikan 2 hasilnya 8, kemudian 1 dikalikan 6, 6, kemudian 1 kuadrat hasilnya 1, kalikan 2 hasilnya 2, sehingga 12 tambah 8 dikurang dalam kurung 6 tambah 2. 12 tambah 8 hasilnya 20, dan 6 tambah 2 hasilnya 8, sehingga 20 dikurang 8 hasilnya adalah 12. Untuk contoh soal berikutnya, misalkan hitunglah integral dari daerah, ini maksudnya mewakili oleh daerah, dari 2x plus y, dA. dA itu adalah daerah, nanti kita jabarkan menjadi variabel x dan y, dengan d adalah fungsi x, y, dengan batas x kurang dari, lebih besar daripada 0 dan kurang dari 2, dan fungsi y kurang dari 0, lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Penyelesaiannya adalah integralkan dulu bagian dalam terhadap y dengan menganggap x konstan, hasilnya kemudian integralkan terhadap x. Ingat, ini bisa ditukar. Kita bisa saja mengerjakan integralkan dulu bagian dalam terhadap x dengan menganggap y konstan, hasilnya kemudian integralkan terhadap y. Kita tukar-tukar juga tidak apa-apa. Sini kita mengikuti contoh soal, sehingga didapat double integral d 2x plus y dA sama dengan integral dari 0 hingga 2, integral 0 hingga 1, 2x plus y dy dx. Nah, yang dy ini adalah yang ini bagiannya, dan yang x itu yang luar. Kalau kita ikuti yang ini, maka yang dy, yang variabel y itu dari 0 hingga 1, dari 0 hingga 1. Kemudian yang x itu dari 0 hingga 2, dari 0 hingga 2. Sehingga kita selesaikan seperti biasa, 2x plus y diintegralkan terhadap y jadi 2x konstan jadi 2xy, kemudian y diintegralkan terhadap y sehingga dapatnya setengah y kuadrat, dimasukkan fungsinya 0 hingga 1, didapatkan 1 kali 2, 2, 2y, 2x, dimasukkan satunya terhadap fungsi y jadi 1 kali 2, 2x jadi 2x, kemudian 0 1 dikalikan 1 kuadrat 1 kali setengah jadi 2x plus setengah. Kemudian 0 dimasukkan hasilnya 0, 0 dimasukkan hasilnya juga tetap 0. Jadi integral 0 hingga 2, 2x plus setengah dx. Nah, ini kita integralkan lagi terhadap sumbu x. Jadi 2x diintegralkan menjadi x kuadrat. Kemudian setengah diintegralkan terhadap x jadinya setengah x. Kemudian dimasukkan batasnya 2 hingga dimasukkan batasnya 2 dan 0 atau dari 0 hingga 2. Sehingga 2 kuadrat 4. Kemudian ditambah setengah kali 2 kuadrat 4 tadi, kemudian setengah dari ditambah setengah dari 2 yaitu 1, kemudian dikurang hasilnya adalah dengan yang bawah, dengan yang 0 kuadrat 0, kemudian ditambah setengah dari 0 ya 0, hasilnya ya 4 tambah 1 5, hasilnya adalah yang ini. Lanjut, untuk contoh berikutnya sama, hitunglah double integral dari 0 hingga 3, kemudian integral 1 hingga 2, x kuadrat y plus x y kuadrat dx dy. Nah, ini x-nya duluan, baru y-nya duluan. Maka kita kerjakan dulu yang di dalam. Kita kerjakan yang di dalam, sehingga didapat yang x kuadrat y ditambah x y kuadrat diintegralkan terhadap variabel x, didapatkan x kuadrat tambah 1 x pangkat 3 per 2 tambah 1 3 jadi sepertiga x pangkat 3 y. Kemudian yang ini diintegralkan lagi terhadap x, juga hasilnya sama, yaitu x ini pangkat 1 jadi x kuadrat, kemudian per bawahnya 1 tambah 1 2 jadi setengah x kuadrat y kuadrat, mengikuti saja yang y-nya karena kita anggap konstan kan. Kemudian kita masukkan batasnya yaitu 1 hingga 2 dy. Nah, ini kita masih ada integral yang berikutnya ya y dengan batas 0 hingga 3. Sehingga kita selesaikan, didapat 7 per 3y plus 3 per 2y kuadrat dy. Kita selesaikan lagi terhadap, kita integralkan lagi terhadap variabel y, sehingga didapat 7 per 3y ini kuadrat, per bawahnya juga 7 per 3 dikalikan dengan 1 per 1 per 2, sehingga dapat 7 per 6y kuadrat ditambah 3 per 2y kuadrat, dimasukkan
Jadi kita integralkan terhadap variabel Y, kita dapat 3/2 dikalikan 1/3 Y pangkat 3. Sehingga dikalikan nanti hasilnya setengah Y pangkat 3, dimasukkan batasnya 0 hingga 3, didapatlah hasilnya 3. 7/6 dikali 3 kuadrat, 9. 7/6 dikalikan 9, di sini kita coret, jadi hasilnya 3, dikali 3, 21. Kemudian ditambah dengan setengah dari 3 kuadrat, 27/2, 7/6 kita kalikan dengan 3 kuadrat, 9, 9 sama 6 bagi 3, ini hasilnya 2, 9 bagi 3 hasilnya 3, jadi 7 kali 3, 21, 21/2. Kemudian yang ini setengah kali Y pangkat 3 dimasukkan 3, 3 kali 3, 9 kali 3, 27, 27/2. Jadi 21/2 ditambah 27/2. Hasilnya adalah 22 kan 48/2 atau hasilnya adalah 24. Lanjut. Nah, untuk yang di sini kita menggunakan contoh penyelesaian yang mencari volume. Tentukan volume bangun di bawah permukaan Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat yang berada di atas bidang D sama yang mengandung X, Y dengan batas X lebih besar daripada 0 kurang dari 1 dan Y lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Nah, jika kita lihat perhatikan di sini, ini adalah fungsi. Yang selimut yang di atas ini adalah fungsi dari Z-nya. Fungsi Z ini mengandung variabel X dan Y. Sehingga di bawah permukaannya itu ada bidang D. Bidang D ini yang bidang 3 dimensi dengan batas 0 hingga 1 di X, jadi 0 hingga 1 di sumbu X-nya ini, 0 hingga 1, dan di sumbu Y-nya adalah 0 hingga 1 juga. Bangun di bawah permukaan Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat yang berada di atas bidang D dengan batas sekian adalah seperti pada gambar ini. Pada gambar ini, volume bangun tersebut adalah volumenya adalah double integral dari fungsi Z, jadi fx, y, yaitu fungsinya Z, karena fungsi Z ini sudah bisa ditulis fungsi fx, y itu dapat ditulis sebagai Z, karena fungsi Z juga mengandung fungsi Z juga mengandung dua pengubah x, y. DA, kemudian kita masukkan batas-batasnya. Untuk yang Y yang kita masukkan terlebih dahulu. Di sini Y batasnya dari 0 hingga 1 dan X juga sama 0 hingga 1, sehingga 0 hingga 1 integral 0 hingga 1 dan integral 0 hingga 1 4 min X kuadrat min Y kuadrat dy dx. Kemudian kita proses hasilnya. Untuk yang kita kerjakan dulu yang Y dulu yang di dalam kita kerjakan, sehingga 4 diintegralkan terhadap Y 4Y, kemudian X kuadrat diintegralkan terhadap Y, otomatis dijadikan konstanta, jadi nilainya konstan, kita jadikan konstanta, maksudnya juga jadi X kuadrat Y, kemudian min Y kuadrat kita integralkan terhadap Y, jadi 1/3 Y pangkat 3, dimasukkan batasnya 0 hingga 1, dapat hasilnya 11/3 minus X kuadrat. Kemudian kita integralkan sekali lagi terhadap variabel X, sehingga kita integralkan 0 hingga 1, 11/3 min X kuadrat dx. 11/3 kita integralkan terhadap X, 11/3 X, dan min X kuadrat kita integralkan terhadap X, jadinya 1/3 X pangkat 3. Kemudian kita masukkan batasnya 1 hingga 0, dimasukkanlah 1 kali 11/3, 11/3, 1 kali 1 pangkat 3, jadinya 1 kali 1/3, 1/3, 11/3 dikurang 1/3, itu 10/3, kemudian 0, kita masukkan 0 juga hasilnya, 0 kita masukkan juga 0, jadi hasilnya adalah 10/3. Untuk volume yang di bawah dari selimut ini, selimut yang Z ini, fungsi Z yang ini, untuk volumenya adalah 10/3 satuan pangkat 3, nanti kalau misalkan diberi satuan. Kemudian di sini untuk contoh terakhir, kita gunakan untuk yang berbentuk kurva, tentukan luas daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X dan Y sama dengan X kuadrat. Dari sketsa pengintegralkan di bawahnya diperoleh seperti gambar ini. Jadi yang ini adalah, yang panjang ini adalah Y sama dengan 2X, panjangnya ke bawah. Dia kurva linier, kemudian yang Y adalah kurva Y sama dengan X kuadrat adalah kurva parabolik. Karena dia X kuadrat, maka nilai A-nya positif, sehingga kurvanya menghadap ke atas seperti ini. Dan yang kita cari adalah
ini apa dua daerah yang ini yang yang dipotong oleh kedua kurva ini. Dengan di sini untuk mencari batas-batasnya adalah sebagai berikut. Akan saya kasih tahu. Karena kalau kita mengikuti contoh soal di sini, kita lihat ini Y duluan baru X. Maka untuk penentuannya, jika kita selalu menggunakan terserah ingin dx atau dx dy, namun dengan catatan untuk yang dua kurva seperti ini, untuk integral yang di dalamnya itu pastikan dia menggunakan bentuk yang fungsi. Jadi fungsi yang di dalam baru angka yang di luar. Jadi ini fungsinya x kuadrat, ini 2x. Jadi batas-batasnya itu harus dalam bentuk fungsi. Dan yang batas luarnya dalam bentuk konstanta atau dalam bentuk angka. Kenapa? Karena kalau misalkan yang di luar, yang di dalam bentuk fungsi, maka nanti hasilnya tidak dalam bentuk angka, tidak dalam bentuk yang kita cari. Yaitu untuk mendapatkan batas-batasnya adalah karena kita mencari fungsi dy dx, jadi y duluan yang akan kita cari, maka harus dalam bentuk fungsi. Maka di sini adalah yang searah dengan sumbu y di sini, searah dengan sumbu y ini adalah dari grafik yang x kuadrat gini, kemudian ada grafik dari 2x panjang ke bawah. Nah, kita lihat bahwa untuk yang searah dengan sumbu y gitu, yang tegak itu adalah dari yang bawah sini, dari yang x kuadrat, kemudian dari yang x kuadrat ini membentuk base-nya, membentuk yang bagian bawah dari daerah yang kita cari, kemudian ditutup oleh garis melintang ke bawah, yaitu Y sama dengan 2X. Barulah kita dapat daerah yang kita cari. Sehingga batasnya adalah dari grafik yang bawah, kemudian ditutup oleh grafik yang atas. Nah, grafik yang bawah itu diwakili oleh X kuadrat, jadi grafiknya seperti ini, yang bawah, sehingga batas bawahnya adalah X kuadrat, kemudian ditutup oleh grafik yang atas, yang kayak gini, yang 2X, Y sama dengan 2X. Nah, karena kita mencari yang di dalam adalah dy, maka kita fungsikan kita masukkan batasnya adalah dalam bentuk y sama dengan 2x dan y sama dengan x kuadrat. Nanti kalau misalkan yang kita cari adalah dalam bentuk x, maka x sama dengan y per 2 gitu, dan ini adalah x sama dengan akar y gitu. Namun karena kita menggunakan variabel y, maka kita fungsikan y sama dengan 2x, y sama dengan x kuadrat. Sehingga kita dapat di sini fungsinya adalah dari x kuadrat hingga 2x. Kemudian untuk yang x di sini sederhana sekali karena langsung saja dengan angka, sehingga fungsi x yang searah dengan sumbu x di sini, yang searah dengan sumbu x adalah yang grafik ini dipotong di titik ini bertemunya, dan dipotongnya di titik ini bertemunya, yaitu dari 0 hingga 2. Dari 0 hingga 2. Sehingga kita input nilainya menjadi integral yang pertama dari 0 hingga 2, dan integralkan dy-nya yaitu x kuadrat hingga 2x, batasnya yaitu x kuadrat hingga 2x untuk yang dy, dan dx. Kemudian dimasukkan fungsinya yaitu fungsi 2x min x kuadrat, karena yang 2x yang ini yang garis bawah, yang garis linier kita kurangkan dengan garis yang grafik yang parabola, sehingga dapatnya 2x dikurang x kuadrat. Jadi yang atas ditutup dengan garis yang dari yang atas, kemudian kita kurangkan dengan yang bawah ini, sehingga dapat nanti ini ya, luas daerah yang kita inginkan. Sehingga integral dari 1 dy di sini, 1 dy dx. Nah, 1 dy itu kita integralkan jadinya y gitu ya.
Kemudian Y-nya nanti kita masukkan batasnya yaitu dari 2X. Batasnya itu dari X kuadrat hingga 2X atau 2X nanti dimasukkan. Jadi seperti ini. Untuk integral dari Y, untuk integral dari 1 kan Y, karena di sini tidak ditulis, harusnya ada 1 di sini. Y, kemudian kita masukkan batasnya yaitu dari 2X hingga X kuadrat. Sehingga didapat 2X, gini 2X dikurang dengan X kuadrat, kurang dengan X kuadrat. Dan kemudian selesai, kemudian kita lakukan pengintegralan yang kedua yaitu dx terhadap variabel x dengan batas 0 hingga 2. Sehingga kita integralkan 2x, kita integralkan terhadap x yaitu x kuadrat seperti biasa. 2x dengan x pangkat 1 tambah 1, 2, kemudian per 1 tambah 1, 2, jadi 2 per 2 habis, x kuadrat. Kemudian yang x kuadrat juga kita integralkan terhadap x jadinya sepertiga x pangkat 3, kita masukkan batasnya yaitu dari 0 hingga 2, sehingga kita masukkan yang 2x kuadrat, 2 pangkat 2 yaitu 4, kemudian kita kurangkan dengan sepertiga kali 4 pangkat 3, sepertiga kali 2 pangkat 3, 8, jadi dikurang 8 per 3, itu kayak gini. Kemudian kita kurangkan dengan 0, kan 0 kuadrat 0, kemudian sepertiga kali 0 pangkat 3 juga 0, ini udah pasti 0, dan yang ini 4 dikurang 8 per 3, ini per 3, kalikan 3 atasnya 12, 12 kurang 8 adalah 4, hingga dapatnya adalah 4 per 3. Ini hasilnya. Dan itu saja beberapa contoh soal yang saya berikan. Mohon maaf atas kesalahan yang masih banyak kesalahan yang saya buat karena saya baru pertama kali melakukan ini. Saya mohon maaf sebelumnya apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, namun saya sendiri insya Allah telah mengerti untuk materi integral lapis 2 ini. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya dalam melaksanakan ujian tengah semester, dalam mengirimkannya. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kepada Bapak Riki Chandra Wijaya. Itu saja yang bisa saya beri, itu saja yang bisa saya kasih penjelasan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.